Itu tanahku. Siapa yang berhak menggantikanku? Kulo nuwun Sri Sultan. Apa maksudnya? Belanda. Apakah pangeran di Diponegoro telah mengikuti? Bullshit! He's trying to deceive us. Posisi Baginda di keraton ini. Kemana dia? Dapatkan data tersebut. He's gone for it. Kita harus memerlukan banyak uang. Ya, Baginda, kami butuh keadilan. Pangeran Diponegoro terlahir sebagai Raden Mas Mustahar pada tahun 1785. Kemudian berganti nama menjadi Raden Mas Ontowiryo seiring usia sesuai tradisi keraton. Ia merupakan putra sulung dari Hamengkubuwono III, Diponegoro yang ingin menemui ayahnya yang sedang berlatih perang. Ayahanda. Bolehkah saya bicara sebentar? Baiklah Nanda, silakan menunggu di teras terlebih dahulu. Nanti ayah akan menyusulmu. Baiklah ya. Kemari. Gendera. Tolong kau buatkan minuman untukku dan Diponegoro, dan tolong kau antarkan ke teras itu. Baiklah, Gendera. Kerjakanlah. Maaf membuatmu menunggu, Ananda. Tidak apa-apa Ayahanda. Silakan duduk Ayahanda. Baiklah, Ananda. Permisi, Dara. Mungkin tehnya sudah dibuatkan. Ayahanda, Iya, Ananda. Ada gerangan apa sampai manggil pulang kemari? Ada yang kamu lakukan? ini Ayahanda. Kula arep rekomendasi ning koncoku Tumenggung Somodipuro. Naik pangkat dari pemimpin Kadipaten Japan jadi Adipaten ning Keraton Dewi. Iya, Ananda. Tumenggung Somodipuro bukan seorang dari Diponegoro. Pulau kurang yakin dengan kompetensi Tumenggung. Walaupun DE bukan seorang Diponegoro, kalau yakin Ayahanda, DE orang yang cerdas dan arif. DE kunci kulo dulu, dan Anda tahu betul kompetensi Tumenggung kalau jadi adipati ning keraton kita. Baiklah, Ananda. Kulo yakin karo usulan sampean akan kulo pikirkan kembali perihal iki. Silakan Ayahanda pikirkan kembali. Kulo nuwun Ayah. Kulo ada urusan lain yang harus dikerjakan. Pangapunten. Silakan diminum dulu, Teh. Hamengkubuwono yang sedang lanjut memikirkan usulan andandanya di teras pun memanggil seorang abdi dalam. Kemari. Ya, Dara. Ada apa? Tolong kamu kirim mantan-mantan. Kamu cari informasi tentang orang bernama Tumenggung Somodipuro, pemimpin Kadipaten Japan. Kamu cari informasi dan rekam jejak kepemimpinannya. Memimpin Kadipaten Japan, apakah baik atau buruk? Gendera. Silakan menjalankan tugasmu.
Informasi yang diminta pun telah didapatkan. Punten Dara. Tidak ada keperluan apa. Informasi yang Dara minta telah didapatkan Dara. Oh, informasi yang kemarin. Tolong kau sampaikan informasi apa saja yang kau dapat. Baiklah Dara, sesuai informasi yang kula dapatkan dari mata-mata Tumenggung semua di pulau itu memimpin Japan dengan baik dan dia orang yang cerdas. Matur nuwun atas informasi yang kau sampaikan. Silakan kau kembali bekerja. Oke Dara. Dengan informasi yang baik tersebut, Hamengkubuwono pun memanggil Danurejo ke keraton. Ada gerangan apa Baginda memanggil hamba ke keraton? Aku direkomendasikan oleh putraku Diponegoro untuk mengangkatmu menjadi adipati ke keratonan ini. Dan setelah kulihat kinerjamu memimpin Kadipaten Japan, maka akan aku lantik kau nanti menjadi adipati ke keratonan ini. Kula nuwun Baginda. Saya sangat bersyukur atas kepercayaan Baginda karena telah bersedia mengangkat hamba menjadi adipati keraton. Danurejo pun dilantik oleh Hamengkubuwono III. Dengan menyebut Asma Gusti, kulo lantik kowe dadi pati ning kekeratonan iki. Dan kulo pinta janji dari kowe supaya kowe dadi pati yang memberikan kemaslahatan dan kemakmuran bagi masyarakat ini. Kula nuwun Sri Sultan, akan saya berikan yang terbaik bagi kekeratonan kita. Kula ucap selamat karo sampean. Wis jadi pati ning keraton iki. Matur suwun Pangeran. Danurejo memerintah keraton semena-mena dan menimbulkan huru-hara. Diponegoro, semakin lama kamu menjadi pengganggu di kepemimpinanku, membuatku selalu dalam bayang-bayangmu, membuatku benci akan dirimu. Karena kebijakan dan kearifan Diponegoro dalam menata keraton, sang ayahandanya Hamengkubuwono pun ingin dia naik tahta. Kulo ingin anakku Diponegoro menjadi sultan menggantikanku. Hal itu tidak mungkin terjadi, Baginda. Apa yang tidak memungkinkan? Kula nuwun Baginda. Diponegoro bukanlah anak dari permaisuri Anda, melainkan dia hanyalah anak dari selir Anda. Tapi siapa yang berhak menggantikanku? Baginda, Raden Mas Ibnu Jarod lah yang akan menggantikan posisi Baginda di keraton ini. Tapi bagaimana mungkin? Usianya masih kanak-kanak. Baginda, dia akan ditemani oleh wali sultan kita hingga dia beranjak dewasa dan memerintah keraton dengan sepenuhnya ketika ia beranjak dewasa nanti. Tapi ada beberapa hal yang membuatku tidak yakin akan Raden Mas Ibnu Jarod. Ya, bagaimana mungkin seorang kanak-kanak memerintah ke keratonan kita? Baginda tidak bisa menyangkal hal ini karena ini adalah hukum di keraton ini. Oh, baiklah. Aku akan menerima apapun yang terjadi. Tapi apapun yang terjadi selanjutnya itu adalah hal yang kalian lakukan untuk sekarang ini. Baginda, kami butuh keadilan. Iya Baginda, kami butuh keadilan. Baginda. 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 Sampai akhir hayatnya, keinginan Hamengkubuwono III yang ingin menjadikan Diponegoro sebagai penerus pun tak bisa terlaksana karena terhalang akan peraturan keraton yang menolak Diponegoro jadi sultan menggantikannya karena ibunya Diponegoro bukan permaisuri Hamengkubuwono. Hamengkubuwono III wafat pada tahun 1814 di usianya yang ke-48 tahun dan digantikan Hamengkubuwono IV yang masih berusia 10 tahun. Pangeran Diponegoro pun keluar dari keraton dan tinggal di kediaman neneknya di Tegalrejo, Yogyakarta. Pada tahun 1822, Hamengkubuwono IV wafat. Ratu Ageng dan Ratu Kencono memohon pemerintah Belanda untuk mengukuhkan putra Hamengkubuwono IV yang masih berusia 2 tahun untuk menjadi Hamengkubuwono V
serta mengangkat Pangeran Diponegoro sebagai wali bersama dengan Pangeran Mangkubumi. Mohon Tuan, jangan jadikan orang lain sebagai sultan. Ya Tuan, putra saya lah yang pantas untuk mendapatkan tahta tersebut. He's born for it. But he's only 2 years old. How can he rule? Ia akan menjadi Hamengkubuwono V dengan Pangeran Diponegoro dan Pangeran Mangkubumi sebagai walinya. It wouldn't be wise to let just anyone replace to your son while he's still an infant. I'll rule on his name. When he's mature enough, I'll return his palace. Presiden Yogyakarta, Smisert lah yang kemudian menduduki tahta sultan tersebut. Pengapunten Tuan. Ada gerangan apa engkau kemarin? Tuan, saya ada perlu untuk dibicarakan. Apakah Tuan berkenan untuk itu? Baiklah, silakan duduk terlebih dahulu. Apa yang ingin kau bicarakan sebelumnya? Sebelumnya maaf mengganggumu Tuan. Baiklah, sekarang sampaikan saja apa maksudmu. Tuan, saya ingin menawarkan kerjasama dengan Anda. Kerjasama apa yang kau tawarkan? Saya ingin menawarkan peluang kerjasama sewa tanah keraton ini dengan para perusahaan-perusahaan swasta. Penawaran yang menarik. Tapi, kenapa kau ingin menyewakan tanah tersebut? Tuan, saya ingin meraup keuntungan yang besar dengan kerjasama kita lewat sewa tanah dan mempererat hubungan kita. Kalau begitu, bagaimana jika kau saja yang mengurus sewa tanah tersebut dan melaporkan kepadaku nantinya secara berkala? Tuan, tapi aku butuh Hal apa itu? Aku butuh pertolonganmu Tuan untuk membantu hamba mengurus sewa tanah ini. Dan maukah Tuan nantinya mau membangun jalan-jalan di beberapa sektor di Yogyakarta ini, terutama di Tegarejo? Tentu saja saya mau membangun jalan-jalan yang kamu usulkan tersebut. Terima kasih Tuan karena mau diajak kerjasama. Santai saja, siapa yang tidak mau mendapatkan untung? Tuan benar. Mari kita meminum minuman sebagai bukti kerjasama kita. Iya Tuan. Mereka pun lanjut mengobrol dan tertawa terbahak-bahak karena melanjutkan obrolan visi misi mereka tersebut. Dari kejauhan, ada warga yang mengawasi pembicaraan mereka. Kebijakan yang dikeluarkan Smisert pun banyak membuat petani lokal menderita atas penyalahgunaan sewa guna tanah. Tuan, sepertinya kita mendapatkan keuntungan yang besar lewat sewa tanah ini. Tentu saja, usulanmu sangat hebat dan kita mempunyai banyak sekali gulden yang kita dapatkan dari hasil sewa tanah ini. Tapi di situasi ini, kita harus membayar nafis untuk kepentingan sekarang dan keuangan keresidenan sekarang semakin menipis. Apa kau punya usulan? Bagaimana kalau Tuan membuat Diponegoro dan Mangkubumi membayar untuk Tuan? Bagaimana hal itu bisa terjadi? Jadi begini Tuan, Tuan nantinya mengeluarkan dekret yang berisi bahwa semua tanah yang disewakan oleh orang Eropa dan Tionghoa wajib dikembalikan kepada pemiliknya per 31 Januari 1824. Apa maksudmu? Bagaimana cara membuat Diponegoro dan Mangkubumi membayar hal tersebut? Jadi begini Tuan, alih-alih Tuan berusaha mencari gulden untuk membayar nahus, Tuan lebih baik membuat Diponegoro untuk membayar tanahnya sendiri dengan harga yang tinggi, dan jika dia tidak mau, maka tanah tersebut akan milik Anda. Tapi, apakah kau yakin Diponegoro akan membayar sebanyak itu hanya untuk tanah? Tuan, percayalah padaku bahwa Diponegoro tidak akan membiarkan tanah leluhurnya diambil alih. Bagaimanapun juga, ia akan berusaha untuk mengambil tanah tersebut. Saya sudah mengerti, dan terima kasih atas usulanmu. 6 Mei 1823 kepada warga pribumi. Semua tanah yang disewa orang Eropa atau Tionghoa wajib dikembalikan kepada pemiliknya per 31 Januari 1824. Vandengraaf. Our money could run out if it's all used to pay nahus. Instead, let's make Diponegoro and Mangkubumi pay for us. Bajingan kau Smisert, dasar kau mati jancok. Dasar semester bajingan, bisa-bisanya dia membuat kebijakan seperti ini. Tenang dulu Mangkubumi, apa yang harus kita lakukan untuk melunasi tanah kita? Kita tidak bisa membiarkan tanah kita diambil begitu saja. Benar, namun bagaimana caranya kita bisa mendapatkan uang sebanyak itu? Apa kita bisa membayar sebelum tenggat berakhir? Kita bisa meminjam
memberikan dana kepada Kapiten Tianghua. Tidak, saya tidak mau kita meminjam kepada mereka. Tapi Pangeran, kompensasi ini harus segera kita lunasi. Lagi pula ini bukan persoalan tenaga agama. Iya, saya setuju. Ada baiknya kita minta tolong kepada mereka. Smithsard menghasut orang-orang keraton dan warga Yogyakarta agar merasa mendapatkan keuntungan dari pembayaran kompensasi tersebut. Namun tidak semua warga terhasut oleh perkataan Smithsard. Pangeran Diponegoro sangat membenci perlakuan dan kuasa yang dimiliki Belanda di Nusantara ini. Sudah kuduga, sebenarnya selama ini kita dipermainkan oleh Smithsard. Harusnya kita tidak membayar nominal sebesar ini. Mempermainkan apanya sih Pangeran? Jika kita tidak ingin membayar, maka kita tidak akan mendapatkan tanah yang kita inginkan. Bukannya itu yang kamu mau. Mohon maaf Ratu, tapi Ratu telah termakan buayan Smithsard. Pangeran Diponegoro, kita telah membuat keputusan yang benar. Jika yang benar, kita membayar lebih dari nominal yang seharusnya. Nominal tersebut berfungsi untuk menjamin tanah kita dengan pihak Belanda. Kenapa kalian tidak sadar kalau selama ini kalian dipermainkan oleh Smithsard? Warga yang melihat Danurejo yang sedang berbincang-bincang dengan Smithsard akhirnya memberitahukan perihal tersebut kepada Pangeran Diponegoro. Diponegoro yang mendengar desas-desus kepemimpinan Danurejo yang seenaknya, akhirnya Diponegoro memanggil Danurejo. Danurejo, kulo dengar kowe menuju 50 lebih petugas yang digaji langsung dari uang pajak kerajaan dengan tugas khusus mengumpulkan pacumpleng pajak rumah tangga yang memeras rakyat tanpa sepengetahuan dan sepertujuan keraton. Kowe nindas rakyat keraton. Nuwun sewu Pangeran, kulo tidak sedikit pun terlibat dan berkecimpung di dalam perpajakan tanah yang memeras dan menyengsarakan rakyat kita. Kulo dengar dari masyarakat, kamu sewenang-wenang dengan kekuasaanmu dan menindas rakyat. Hamba tidak seperti apa yang terdengar di telinga Baginda. Kulo orang yang mempunyai kompetensi yang tinggi dan tidak mungkin kulo menyusahkan rakyat yang berada di bawah kepemimpinan kulo. Kowe kerjasama karo Kopendi kan? Orang dulu. Iki bukti-bukti nih. Ini mungkin cuma akal-akal masyarakat dulu. Kowe setan kami manungsa. Mei 1825, Smithsard memutuskan pembangunan jalan di sekitar Yogyakarta melewati Tegalrejo. Pada salah satu sektor, patok-patok jalan yang dipasang orang-orang kepatihan melintasi makam leluhur Pangeran Diponegoro. Apa yang kau lakukan? Akan ada pembangunan jalan di sini. Apakah Pangeran Diponegoro telah menyetujuinya? Bukan urusanmu petani, urusanmu sendiri. Alah, dasar kau benci bajingan. Ampun. Beraninya mereka membangun jalan di tempatku. Itu tanahku. Patih Danurejo tidak memberitahu keputusan Smithsard, sehingga Diponegoro baru mengetahuinya setelah patok-patok dipasang. Di sisi lain, Belanda yang ingin menangkap Diponegoro pun mengirim 2 bupati keraton senior yang Mana dia? pasukan Jawa Belanda untuk menangkap Pangeran Diponegoro dan Pangeran Mangkubumi di Tegalrejo. Pangeran dan sebagian besar pengikutnya berhasil lolos karena mengenal medan di Tegalrejo. Pangeran Diponegoro kemudian menjadikan Gua Selarong sebagai basisnya. Tempat ini jauh dan aman. Bisa kita jadikan Gua Selarong ini menjadi basis kita. Pangeran, bagaimana jika kita menggunakan strategi gerilya? Jumlah kita tidak sebanding dengan Belanda. Jika kita menggunakan strategi gerilya, kita pasti akan mengalahkan mereka. Baik. Sekarang kita menggunakan strategi gerilya. Pokoknya kita harus menang. Pasti menang. Run your post now. Yes, sir.
Strategi gerilya ini sangat merepotkan Belanda sehingga harus mengeluarkan banyak uang. Belanda sampai harus terpaksa menarik pasukan yang sedang bertempur di Sumatera Barat untuk melawan Tuanku Imam Bonjol, Perang Padri. Sir, we've been attacked. Some of our troops have been assassinated. How come? I don't know. I think Diponegoro's army are attacking us. Very well, we're going to have to use style self-portrait technique to defeat him. Yes, sir. Terjepitnya pasukan Diponegoro membuat banyaknya pasukan yang tertangkap, sehingga Pangeran Diponegoro pun kelelahan karena berperang mempertahankan pasukannya. Ali Basyah Sentot menggantikan panglima yang sebelumnya gugur di medan perang. Ia memimpin peperangan di berbagai tempat dan memenangkannya. Sekali ia berperang, ia menggempur sekeras-kerasnya dengan penuh tenaga. Keberhasilannya ini pun membuatnya diangkat menjadi panglima utama. Pangeran, apa tidak sebaiknya Anda memimpin seluruh kekuatan pasukan kita agar mereka sadar bahwa tanah ini adalah tanah kekuasaan kita? Iya, saya masih memikirkannya, Ali Basyah. Iya Pangeran, untuk itu kita harus memerlukan banyak uang dan apa sebaiknya kita perlu memungut pajak juga. Sepertinya kita sebelumnya belum pernah memungut pajak. Tidak masalah Pangeran, ini untuk kepentingan kita bersama. Namun, siapa yang akan mengurus masalah keuangan ini? Tenang Pangeran, saya bisa mengurusinya. Ada panglima lain juga yang dapat membantu. Lalu, bagaimana dengan pasukan kita? Semuanya sudah aman. Yang terpenting, kita perlu memungut pajak agar kita kuat dalam menghadapi Belanda. Sebulan kemudian, Belanda telah selesai membangun salah satu bentengnya yang besar dan megah. Mereka siap melawan pasukan Diponegoro. Namun, Ali Basyah Sentot yang sibuk mengurusi keuangan tidak dapat bereaksi cepat, sehingga pasukannya harus menelan kekalahan. Ali Basyah Sentot pun menyerah kepada Belanda. Akhirnya, pada tanggal 28 Maret 1830, Jenderal De Kock berhasil menjepit pasukan Diponegoro ke Magelang. John De Kock dari pihak Belanda mengajak Pangeran Diponegoro untuk berdamai. Some of my men has been killed by your men. May we use peace as a mean to end. Saya minta maaf atas pertarungan yang telah terjadi. Saya minta kita berdamai. Bullshit! He's trying to deceive us. We have to capture him. He's dangerous to the company. Jangan bawa dia pergi. Pangeran Diponegoro menyatakan bersedia, namun ia malah ditangkap dan diasingkan ke Manado, dan kemudian dipindahkan ke Makassar hingga wafatnya di Benteng Rotterdam 8 Januari 1855. Perang ini memakan sebanyak 8.000 jiwa orang Belanda dan 7.000 orang pribumi dari pasukan Belanda, dan 200.000 jiwa orang Jawa dari pasukan Pangeran Diponegoro. Setelah perang berakhir, jumlah penduduk Yogyakarta menyusut separuhnya. Oh, LTBB boleh. Bapakku Garena. Lagian ini bukan persoalan tentang
Ini harus kita lunasi. Oke, kamu. Belepotan menurut aku. Cepat. Ayo dia. Iya, saya setuju. Iya, saya setuju. Ada baiknya kita meminta. Pernah pedulikan Aku agak sampai sini dulu. Iya Tuan. Udah bang. Iya bang, nggak lagi lah. Ataukah Kamu ke Buwono. Oke. Sebagai Danorejo. Oke. Di Bojonegoro lagi udah. Sebagai anak SMA. Run to your post now. Yes. We have a text, sir. Percaya kita. Keripik kaca terlupa. Siapa namanya? Di mana rumahnya? Hah? Mau ketok. Tempat ini jauh dan aman. Pangeran, bagaimana? Ngapa kok? Di lapangan dia nih. Tuh. Bapak aku udah di Palembang udah. HP aku mana? Di Pandi. Beri hamba uang. Siapa yang mati? Jasmine mati. Kaget. Kaget. Juga. Ayo, kaget. Iqbal, kamu udah menjadi kucing. Maka keraton kita. Oh, mati. Itu masuk dulu mereka. Oi, kalian ini Diko. Baginda. Woi Paris. Pangeran, kami butuh keadilan. Pangeran, Baginda. manjat guys. Oke, mainnya berarti ya. Aku udah gak lama. Amis pergi perubahan. Saya suka kok. Coba saya orang. Ayah Susati. Saya. Tahu, Sakit loh. Sekali aku pergi dari Jakarta. Kayak tadi. Untuk Sir. Tuan, seperti Yang beneran. Ku punya ini. Tuan nantinya mengeluarkan dikit. Yang beneran. Tuan, percayalah padaku bahwa di Ponorogo. Oh, daging mangole. Percayalah padaku. We have to efficient. Simon, he's dangerous to the company.
Sangar awamu, Cak.